Apakah yang dimaksud dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals adalah pembangunan berkelanjutan yang komprehensif, meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari nawacita sebagai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pelaksanaan SDGs, Indonesia membagi 17 tujuan TPB atau SDGs ke dalam 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Tujuan 1, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tujuan 2, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tujuan 4, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan 5, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Tujuan 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 7, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan 8, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 9, membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan 10, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Tujuan 11, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan 12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan 13, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 15, melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Tujuan 16, menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan 17, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta jiwa. Setengahnya itu adalah penduduk yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z. Artinya mereka itu adalah anak, remaja, pemuda, yang sebenarnya ini bisa kita jadikan potensi untuk mengisi pembangunan. There are more than 64 million youth in Indonesia. Among them, there are the future leaders of the country, the future business entrepreneurs, the future social workers, the future farmers. The future ahead is their future.
During this long crisis, adolescents and young people are showing their capacity and their power to be full partners in addressing problems and in finding innovative solutions. Kita harus ditempuh masa dan dipus keadaan untuk bergerak di dunia daring. Contohnya dalam mengadakan kegiatan untuk pembelajaran pemuda juga secara online, seperti kelas IELTS, reksadana, dan juga menjadi pendidikan non-formal yang juga dapat menunjang keterampilan teman-teman di luar sekolah. Kita tahu ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana para pemuda harus kritis mana yang mereka bisa kontribusikan di dalam mengisi tujuan pembangunan berkelanjutan ini untuk menjawab target-target yang ada di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Pemuda dan remaja sangat berperan karena anak-anak sekarang kan adalah masa depan bangsa. Peran pemuda dan remaja itu membutuhkan sebuah kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting, bukan sebuah kompetisi, tapi bagaimana menggabung atau bersinergi dalam mendorong ide-ide yang kemudian bisa merumuskan suatu program yang bisa mendorong program SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Ketika anak muda itu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya dan diberikan ruang untuk bersuara, maka harga dirinya akan lebih tinggi dan partisipasinya akan menjadi lebih maksimal. Generasi milenial ini juga sangat penting, mengingat jumlahnya itu juga cukup besar, jadi itu sangat berpengaruh untuk program berkelanjutan.